Oke, selamat datang di Berdialog. Kita udah teman berdialog kita atau di Winato. Kita udah mulai dari tadi sebenarnya. Biarin lagi lanjut ya lanjut. Dari jam 9. Jadi lu udah ngobrol-ngobrol duluan. Udah ngobrol-ngobrol duluan. Baru direkam. Nah, Anton ini fun fact-nya adalah ketika mungkin TK SD gitu kan ya. Iya. Dia tinggal di sini nih. Dari lahir. Ih, kayaknya gue lahir di sini. Iya, lu lahir di sini nih, di sini. Iya. Sampai TKB atau SD awal-awal. Iya. Habis itu baru lu yang nempatin di sini. Jadi kalau gue kemarin kayak memorinya itu kecil jadinya. Makanya dia cukup trauma yang ada di rumah ini. Jadi recall. Oke. Nah, kebetulan Play Anton ini mirip lah sama kita lah. Mirip dalam artian Gak beda jauh lah umur. iya, umur gak beda jauh. Terus cara didikan jenderal VOC itu kita mirip-mirip lah sebenarnya gitu ya. Iya. Lu 91 lah. 87, 88. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Jadi ngerasain banget yang namanya kita milenial dihajar Gak sama nyambung lah pokoknya. baby boomers tuh. Gak nyambung ya. Oh iya, betul. Dengan ya menurut gua kayaknya idealis masing-masing kali ya. Menurut dia benar, menurut kita benar. Ya memang karena baby boomers itu kan setahu gue ya, kalau kita nanti searching di Google, baby boomer itu tercipta setelah Perang Dingin. Jadi angkatan 46 sampai 64 tuh. Iya, habis after Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Iya. Jadi makanya sifatnya tegas, kritis, hierarkinya jelas. Ketemulah dengan kita nih yang fleksibel nih. Tapi kan sebetulnya walaupun dia baby boomer kan, orang lahir kan gak harus ikutin gayanya dia. Betul. Setuju sih. Tapi kenapa generasi si baby boomer itu pada umumnya rata-rata jenderal-jenderal perang yang ngedidiknya? Kenapa bisa ada keseragaman? Mungkin karena yang tadi tuh. Jadi masih jadi saksi hidup. Perang Saksi hidup. Iya kali ya. Jadinya mungkin kebawa kali ya. Mungkin secara nggak sadar dalam tanda kutip mungkin ada trauma juga mungkin mereka ya. Karena di zaman dia hidupnya nggak mudah. Betul. Jadi gimana harus struggle-nya dia pas banget gitu kali ya. Jadi dan mungkin jadi nyambungnya adalah ini caranya gue untuk bertahan hidup, untuk survive dan gue bisa loh gitu. Nah, mungkin akhirnya itu kali yang diaplikasiin kali ya. Tapi sering bertambahnya usia dan kedewasaannya, kan di zaman dia juga kan ada yang banyak jalan menuju Roma. Betul. Kenapa tetap jalan yang dia pilih cuma satu? Tidak bisa dipukul rata untuk semua orang. Iya kan? Tapi memang betul secara mungkin rata-rata kebanyakan seperti itu semua. Iya. Dan mungkin bukan cuma orang tua. Tapi lu juga begitu ya? Iya sama. Tuh. Ya kalau itu iyalah ya. Lu ini. Pasti ngalamin yang zamannya dipukul pakai lidi. Lidi. Kalau orang nggak ada di rumah gua. Lu selang. Lebih parah. Selang. Selang. Jadi sundut. Nah. Jadi yang timur siapa? Tapi dia kebetulan dia rada beruntung. Ya. Dia cuma merasakan sampai SMP sama. Bokap nggak ada. Bokap mah tuh pas dia kerja. Bukannya pas STM ya? Enggak, gua kerja. Oh, udah kerja. Tapi berarti masih dapat banget lah ya. Cuma mungkin setelah SMA itu sudah berkurang. Karena tingkat kedewasaan seorang tua juga bertambah ya. Dia udah nggak bisa dididik cara gitu lagi. Atau mungkin capek nih dididik cara nih. Bebel nih orang nggak berubah-berubah juga ya. Cuman sebenarnya juga nggak cuma di rumah. Ya nggak sih? Di sekolah sama didikannya. Iya nggak? Yang apa? Pakai penggaris tuh di apa? Dipukul tuh. Pukul. Ya kuku. Makanya dulu gua kalau sekolah gua nggak pernah pakai bedak. Nah, iya udah penghapus yang ada kapurnya. Gue pikir karena lu cowok, ini pakai bedak nih. SD kan iya, memang gitu. Oh, SD kan kadang kita masih lah. Cuma kan udah dilempar pakai usia kapur, Bur. Kan SD sekolah mah enggak di rumah, habis mandi kan pasti. Iya. Oh iya. Jadi donat jadi donat. Tapi itu kan jadi satu hal yang berkesan nih buat kita kan. Betul. Mungkin termasuk teman-teman juga. Iya.
punya wah ini jadi cerita gue nih dulu gue pernah Tuh. begini. Tapi gue udah nggak terimanya sebenarnya kalau sekarang ya. Dan di medsos kan lagi rame tuh ya. Wah sekarang Jenderal VOC ini udah mulai menciut nih. Terjadi. Berlakunya kemana? Ini dia, ini kita, ini cucu. Berubah 100%. Itu berubah. Ke anak lu gimana? Kan baru setahun ya. Iya. Kalau gue pribadi ke bawah, Bawa. ke bawah. Dalam arti sedini mungkin gue didik keras. Iya. Biar karena generasi apa beta sekarang kan. Beta. Oh, betul, Beta. maksudnya beta. Anak gue di beta. Kalau gue mau paksain pakai generasi apa kita? Milenial. Itu milenial. Gue pikir di milenial tuh karena bawaan dari si baby boomernya kedisiplinan tanggung jawab dan karakter tinggi, sedini mungkin buat jadi fondasi karakter dia. Itu bagus. Biar jadi nggak gampang lembek. Tapi umur setahun ya keras sih. Nangis asli bisa gue matiin sama gue. Tapi sekarang gimana bang kalau ke cucu Lembek. tuh kan turun rata Jenderal VOC tuh. Soalnya mungkin bukan nggak direct langsung. Pada saat zaman kita kan direct langsung nih, lu berhadapan sama gua. Iya. Kalau ini ada jeda gapnya dulu. Atau mungkin karena dia nggak ngasuh kan. Iya. Kalau dia ngasuh mungkin jadi. diterapin hal yang sama juga. Bisa Iya. Karena yang dia tahu kan caranya itu. Iya. Karena mungkin nggak Waktu tiap hari dia ketemu gedein juga kita kan. Iya. Jadi sih benar. Bisa jadi. Karena dia nggak ngasuh kan, kita yang ngasuh tiap saat. Jadi treatmentnya ketemu yang happy aja. Cuma gue ngerasa tetap makin usia nambah tuh ya, makin lembek menurut gue. Iya. Kalau itu Ada faktor itu nggak? Mungkin siklusnya orang kan biasanya dari bayi dewasa balik lagi tuh kayak anak kecil, mungkin begitu. Oh si baby boomers sendiri. Baby boomers. Kalau sebenarnya tidak terlepas baby boomers, mungkin semua orang tua nanti ada masanya dia akan lembek. Iya bisa jadi. Balik lagi jadi kayak anak kecil lagi nih. Jadi demen sama anak kecil, mau ini lagi. Tapi kalau ngeliat di medsos yang generasi yang 20-an apa? Bukan milenial. Gen Z aja beberapa yang ada punya anak gua ngeliat di medsos. Ngurus anaknya juga lembek. Iya. Enggak apa ya kayak anaknya lebih cuek, Lokapnya jauh, careless atau careless mungkin. Iya, nggak terlalu sorry gue potong. Kalau dari baby boomers ke Gen Z jauh banget. Soalnya dari baby boomers kan sampai 64 tuh tadi. Iya. 65 ke 80 itu Gen X. Dan baru kita baru sampai gue lupa 9 yang terbaru 35. 39 2026 sampai 39. Oh iya, itu masih remaja. Remaja. Gue nih baru setelah remaja dikit. Pendewasaan. Iya, belum dewasa, masih remaja dikit lah. Jadi kalau dari urutannya kan memang yang tadi kita sempat bahas kan, baby boomers itu tipe karena keras nih, kira-kira jelas. Iya, banget. Masuk ke Gen X itu mulai ada lunak. Betul. Tapi dia bingung nih, mau masuk ke baby boomers. Nggak bisa juga. Nggak bisa ke milenial terlalu jauh. Baru masuk ke milenial kita nih, tiba. Kita yang direct langsung sama baby boomers. Ya. Biasanya gitu kan ya. Tuh. Nah, kebanyakan berarti kalau Gen Alpha itu kan habis Gen Z ya. Gen Z itu adalah hasil adaptasi dari milenial yang fleksibel. Pure fleksibel lagi. Oh, dia lebih pure lagi. Begitu. Jadi kalau gue baca-baca ya, di buku yang pernah gue temukan tidak gue dengar ya. Jangan gue baca, tidak gue dengar. Tapi kan bisa ini sekarang. Apa podcast yang apa? Yang Clipper yang dirangkumin buat 30 menit gitu kan, dengerin doang gitu. Bisa. Iya. Jadi mungkin itu bentuk perubahan adaptasi lagi kali ya. Ini. Tapi bagus nggak sesuai dengan peruntukan zamannya? Masih kepake nggak tuh ilmunya? Kalau ini pribadi gue ya. Kalau pribadi gue sebenarnya selama penerapannya tetap tepat, pasti akan tetap berguna. Tepat itu dalam arti gini, ada
bingung juga ya. Kalau di kita kan kalau ada saatnya untuk tegas ya tegas, Iya. saatnya fleksibel. Soalnya kan yang dididik di rumah dari kecil, di sekolah, ke bawah di dunia kerja atau dunia usaha. Kalau dari baby boomers, X, milenial, tempat kerja digertak dikit, improvisasi, gimana lebih bagus. Dan ditambah sekarang Jadi sistematis tuh. terlalu apa ya? Terlalu banyak punishment menurut gue ya. Yang akhirnya pilihannya guru antara udahlah gue nyari aman mendidik anak ini daripada gue kena kasus dan tanda kutip ya Viral, akhirnya gue dipecat nembris ya. nembes jadi ya kan. Jadi pilihannya antara dia cuma ya udahlah gue ngajar udah gue nyari duit Ya sekedar job Sekedar. desk-nya aja. daripada gue merasa sebenarnya mungkin menurut gue dia care banget sama anak didiknya, tapi gue nggak tahu lagi-lagi sesuai dengan zamannya atau tidak, akhirnya jadi viral gitu gitu kan. Sebenarnya menurut gue yakin gue niatnya baik. Yang ngerokok yang ditabuk atau something ya gue lupa Iya, sama ada. kepala sekolah Yang dikeroyok jadinya tuh. satu sekolahan kan. Iya. Dan akhirnya kan blunder kan, sekolahnya nanti yang jadi di blacklist sama perusahaan. Iya. Intinya sih ya ini kalau kita nyari win-win solution ya. Iya. Intinya selama lu tidak melewati batas harusnya aman. Tapi memang tiap masa ada caranya masing-masing. Iya betul. Contoh kayak dulu dah kita kalau mungkin bandel di sekolah apalagi sampai ketahuan merokok, laporan di rumah nih, menurut gue sih makin habis ya, Iya betul. makin kacau sih. Orang Kita tuanya bisa sih. aja. Berarti tuh yang nabok yang orang tua yang lapor polisi itu kan Milenial orang tua milenial kan, yang nggak tahu adab budi pekerti yang benernya gimana kan bakunya kan, makanya dia ngelapor kan. Atau Kekurangan literasi juga Betul. yang dibawa Iya. dari rumah. gue lebih setuju kekurangan literasi. ya bisa sih. Jadi hanya dengar dari satu poin itu yang dipakai. Iya. Bisa jadi ya. Iya. Atau mungkin jangan-jangan impiannya memang ya udah sekedar gue punya anak. Nggak mungkin juga ya kalau impiannya begitu ya. Enggak sih. Ngehe sih orang tuanya kalau Jangan, cuma sekedar Maksudnya reproduksi kan jadinya. kadang-kadang kan jadi orang ditanyain, nah ini agak-agak segini ya, saya kapan lu nikah? Kapan lu punya anak? Gitu ya. Kapan lu ini lagi? Akhirnya ya udahlah. Daripada Impian dapat gua, tekanan boy lagi yang sosial masyarakat itu ya. dokumennya ke situ. Cuma sih harus speaking ya, kalau gue nanti punya anak, gue bakalan adaptasi sedikit banyak cara baby boomer sih. Tetap ada di beberapa yang dipakai. Iya, tetap sih. Kalau gue ya mungkin ya. Karena gue merasa sampai sekarang sangat kan VOC banget kan. Di pergaulan tidak mudah dibully. Di dunia kerja kuat menghadapi tekanan target dan atasan gitu kan. Itu ngebantu banget. Iya, karena mental ya. Karena mungkin kalau kita kerucutin baby boomers ini ngedidik kita secara mental. Tapi dengan catatan si anaknya juga punya pikiran ya. Kalau jadi dendam kan jadi blunder ya. Ya, kayak Sia-sia itu. Temen saya tuh kan itu nggak punya pikiran tuh. Inisialnya R. RX. Jadinya si A si B kan, bukan si A si A nih. Rambutnya kuning kan nutupin uban. Milenial banget. Gen Z dia. Iya. Role mage lagi. Role mage. Dia sudah harus jadi kepala sekolah sebenarnya. Oke, tapi dari didikan bokap nih, ada nggak hal yang lu pegang sampai sekarang? Tanggung jawab nomor 1. Disiplin, jujur. 3 poin penting tuh. Tanggung jawab, Disiplin, jujur. Jadi kalau gue pegang 3 hal itu dari kecil sampai sekarang, gue bisa mudah bergaul di berbagai lini perkumpulan. Bisa masuk lah dengan adaptasi lebih mudah lah. Ya karena dengan 3 hal itu automatically sih sebenarnya akan menimbulkan trust dari yang lain sih. Ya. Ya enggak? Even itu dari sisi kerjaan atau dari pertemanan sebenarnya.
Karena pas di kantor juga kan bosnya pasti si baby boomer juga kan. Terus beberapa pertemanannya kan nyampur nih ada si Gen Z sama si milenial gitu. Nah, tapi gue mau nanya, kan bos-bos lu nih orang Korea. Korea yang baby boomers ya. Mirip gak sih? Ih, VOC banget. Sama ya? Sama. Kayak baby boomers Indonesia. Kacau. Kacau. Berarti kalau annyeonghaseyo maksudnya. Kan gue nggak tahu maksudnya lo. Gue tahu itu doang tuh. Tapi ketika kita bisa mempertanggungjawabkannya walaupun miss dari komitmen yang diberikan, mereka juga ini kok. Wah, dari reward and punishment-nya juga. Iya, wawasannya paham kenapa bisa, kenapa nggak bisa. Selagi itu reasonable dan bisa dipertanggungjawabkan, mereka juga nerima kok. Nggak saklek, kalau nggak bisa gampar. Enggak. Punishment-nya ya udah ada, tapi nggak sekeras VOC itulah di dunia. Punishment-nya nggak digampar, nggak digaji 3 bulan. Jadi gampar gitu. Itu sih lebih ngegambar kehidupan tuh ya, sama dapur ya. Jadi lapar terus. Berat kalau itu, Pak. Berarti sama aja ya. Dan memang akhirnya kepake banget ya. Sangat kepakai. Sangat kepake ya ketika lu berhadapan dengan bos baby boomers dari Korea ini, secara mental udah siap. Iya. Karena kebetulan nih gue bosnya baru nih, India Singapura kan. Iya kan ya? Tapi yang di tempat gua Indianya. Oh. Dari New Delhi, Pakistan. Belum tahu gua. Dari mana? Dari keluarga baik-baik lah ya. Iya. Ya baru kalau dia memang touch langsung, gue mau nanya juga sama nggak gitu. Wah, Atau levelannya memang seumurannya gue sama kebetulan atasan gue itu umurnya lebih muda dari gue. Oh gitu. Lebih muda dari gue. Jadi mungkin dia masuknya di bawah kita Gen Z, Milenial. Di Sama bawah Gen Z milenial. berarti. Gen Z. Gen Z. Itu sama. Oh ya, Lebih muda. berarti dia baru dari 97 ke atas tuh lahiran. Iya. Lebih muda dari gue. Tapi dari kita ketemu orang itu bisa ngeliat kan ya, bukan terlepas dari perawakan usianya yang udah mature, tapi dari cara dia ngomong sampai Ya, cara perilaku. dia berperilaku kan ketahuan nih. Kayak lebih condong ke milenial apa ke baby boomer gitu ya. Milenial tuh. Tapi kalau Ada hasil ya, ada hasil. ada hasil. Karakternya gitu. Tapi kalau si baby boomer childish gimana tuh? Baby boomer childish nih, masuk yang mana? Umurnya udah berapa nih? Baby boomer 50 deh misalkan. Kalau aduh itu bingung. Tapi maksudnya banyak faktor yang mempengaruhi lah kalau itu. Gue tidak bisa bilang saya belum bisa juga sih kalau itu ya. Nanti saya bisa dulu ya. Karena baby teman saya boomer dulu yang nih. childish ya. Itu kayak harus bikin 2 kata lucu tuh. baby boomer childish sih. Itu gue jadiin judulnya ntar tampil lah. Ya bagus tuh baby boomer childish. Bingung ya, ini umurnya udah banyak tapi kelakuannya kayak bocah. Oh, atau yang tadi lu bilang, balik lagi fasenya. Mungkin ya, tapi Iya. Siklus. Siklus. Tapi gue juga pernah nemuin kayak begitu. Itu maksudnya berarti kalau kebetulan di bos gue, bukan yang di sekarang ya, di Tempat tempat yang dulu-dulu. gue sebelumnya, itu bisa dibilang kalau menurut gue childish. Jadi bisa jadi ada something di rumahnya yang dia tidak bisa handle. Akhirnya dia Dibawa keluarin di kantor. kantor. Makanya itu tadi gue bilang banyak faktor yang mengakibatkan itu. Si kurangnya literasi tadi. Ya, kan biasa orang itu kan tergantung dari pengalaman dan pemahaman dia. Nah itu kan ada di sini sedikit banyak recall memori lah ya tentang Ya. rumah ini lah ya. Ya. Tentang rumah ini segala macam. Nah waktu umuran segitu, lo ada gak sih impian lu yang kandas lah atau nggak jadi lah atau tadi gue pengen jadi ini nih Ultraman ya. Kan kalau milenial kayak macan gitu kayak di rumah dia mah. kalau Gen Z kan biasa gitu, aku ingin jadi Kan Ultraman. milenial. Milenial apa Gen Z? Aku ingin jadi Ultraman. Ada begitu kata-katanya. Oh iya nggak tahu gue nggak terlalu. Itu yang Discord ya kayaknya tuh. Dia udah pada gede sekarang tuh. Yang casting Discord kan itu ya. Iya. Pengen Oh nggak ada. karena di rumah dulu tuh sampai sekarang sih miara banyak anjing ya, dulu tuh pengennya jadi dokter hewan. Mantep. Tapi karena keterbatasan banyak faktor sama sekolahnya juga
gitu-gitu aja ya. Iya. Jadi tahu diri lah daripada banyak binatang yang tersiksa kan. Sadar posisi, Sadar, pas tahu ada diri. hewan. Tapi kalau sekarang kan rame ya, rasa-rasanya ya. Dokter hewan segala macam kayak rame banget ya, dibanding zaman kita kuliah. Ya, dokter hewan, animal defender, Nah, shelter. Sama gue baca di mana gitu, dia bisa ngobrol sama binatang. Oh iya, Iya, salah padahal satu dokter tuh ada ya? di Whisper Serpong. apa gitu ya? Iya, gue nggak tahu tuh. Dokter Mungkin bukan Dia udah kayak Nabi berbicara Sulaiman kali. tau. Kalau mengerti Getaran. gestur binatang. Misalkan kalau kayak anjing kan, kalau buntutnya berdiri tandanya apa? ya, Kalau buntutnya nggak ada tandanya apa? tadi dipotong. Kan kayak begitu. tapi itu lo kayak wah keren ya dia bisa ngobrol sama binatang gitu tuh. Mungkin dia kalau jadi masuk dokter hewan gitu dia ngambil spesialisnya. Oh dokter itu ya filmnya, film apa dulu? Dolittle. Iya. Oh, ada real lihat berarti ya. Iya ada berarti bu. Bener. Lu kan bilang nggak percaya kata lu. Ada tuh dari film ke dunia nyata tuh. Ada. Tapi kan dia tidak benar-benar bicara dengan hewan kan? Iya dia bilang kan Dolittle mah kan. Ya dulu Tadi saya tau sama gurita itu tuh tadi dikasih teh Ya. gitu. Betul. Iya kan? Kan lebih ke ini kalau dia pergerakannya begini tandanya ini. Begitu. Gestur. Ada. Lah kan sekarang aja ada aplikasi yang bisa. Jadi kalau buat bayi gua buat kucing sama buat anjing. Tahu nih gua. Ada Yang bayi itu gua denger. bayi gua tahu. Iya. Kucing anjing ada. Jadi misal lo bilang Lu guk. oh enggak, lu yang bisa pakai bahasa manusia. Oh bahasa manusia. Ditranslate nanti ke bahasa anjing. Terus nanti misal anjing ngegonggong nih, lu record ya. Nanti ditranslate ke bahasa manusia. Gak ada. Itu bahaya kalau lama tuh ngobrol gonggong. Kalau temannya kayak anjing, Nah itu mah nggak perlu pakai aplikasi. Depan mukanya doang ini. Belajar nggak bisa semua ya. Dia mendukung bukan aja. susah translate jadi. Anyway, Anton anaknya baru ulang tahun yang satu. Udah ulang tahun untuk James Oliver Winat. Nggak dipaksa ini kan, langsung nyari duit kan? Enggak. Ada beberapa. Oh ini jadi itulah ya. Ya kita jangan. Enggak. Biar tunggu kembangnya baik. Ya. Tapi kepikiran begini nih sih, yang bikin prinsip tuh. Oh iya dari tangan. Dari tangan. Diberdayakan jadinya. Tangannya gede banget lagi. Lama-lama sini tuker nih. Tapi sobek di sini nih. Lucu banget ya bang. Anak pertama. Berarti ada fase perubahan dong. Dia yang tadinya dia merasa jadi di posisi anak, sekarang di posisi bapak. Betul. Ya kan. Gimana tuh? Pertama tuh agak-agak jadi apa ya? Fase refleksi tuh. Pas hamil, wah bentar lagi jadi bapak ya. Tanggung jawab bertambah. Kira-kira bisa menjadi panutan figur yang tepat. Iya. Cuman kesini ya udahlah ngalir aja. Biar nggak kehilangan karakter kitanya. Dan sama anak juga sejauh ini kan juga ngeblen aja. Iya. Ntar kedepannya berarti improvisasi lagi. Bener. Ada sedikit ya pasti baby boomer tetap dipertahankan. Karena selama ini gue rasa kan itu yang bisa menyelamatkan gue sampai sekarang. Iya. Itu yang mau gue selanjutnya nanya tuh. Apa yang bakal lu pakai tuh? Cara didik baby boomers ke games. Berarti maksudnya cara didik bokap lu dulu yang mau lu terapin ke anak nih. Iya. Kalau tegas, disiplin, tanggung jawab, kejujurannya wajib. Itu wajib banget ya. Cuman mungkin tindakan-tindakan fisik yang zaman dulu kita pakai lidi, selang, mungkin gua kurangi. Nggak pukul 5 kali ya sekali. Tetap pukul. Berarti berguna. Nggak 5 kali tapi kurang sekali. Tiba-tiba polisi datang ke rumah. Saya dapat laporan ini. Ya laporan anaknya. Ada tuh begitu tuh. Iya. Ada laporan ini. Bendanya tetap sama. Mungkin kalau polisi yang datang pemberitahuan perkara. Boleh cuma sekali. Tapi tergantung konteks lah. Kalau bisa enggak. Ya batasan lah ya. Ada batasan lah ya.
memang ngeyel-ngeyel banget ibunya nggak mempan, ya udahlah. Benar. Terus saya Langsung. panggilin lagi kan. Cuma karena menurut gua harus balance sih, harus ada yang ditakutin juga sih. Cuman bingung nanti kalau dia ngadu ke si kakeknya tuh, si VOC. Dipukul nih misalkan pakai selang. Berapa kali? Sekali. Pokoknya cuma 5 kali gitu kan. Nggak tahu dia. Iya. Cuman sekali. Itu nggak apa-apa. di telepon saya. Oh cuma sekali, mana aja 5 kali deh. Itu kalau begitu, kalau dibalik malah lu diomelin. Gimana? Kok cuma sekali? Harusnya 5 kali gitu. Iya. Cucu saya, Iya. ngomong Berani cucu gua kalau dia gitu gimana tuh? Ini harus panggil lawyer kayaknya. Mediasi dulu nih. Coba tahu kan. Iya, karena kan Ya karena yang tadi dia bilang, kakeknya ke cucunya malah melunak nih. lunak, betul. Makanya itu yang berubah tuh pasti. Karena ada kemungkinan tuh kayak udah jangan keras-keras sama anak. Gue Itu banget. bisa jadi tuh. Wah, Banget. Banget. Beda. Dan dalilnya gini, kan zamannya beda. Nah, itu. Yang Tapi kita kan itu kepake mungkin sama lu nanti. yang Ke kita cucu lu. yang kita nggak bisa Bantah. argumentasikan Iya. lagi kan. Ya udah. Tapi lu bisa bilang, ini hasilnya jadi. Harusnya gitu ya. Lah gue jadi sama lu gitu. Cuman karena masih kecil banget ya, mau actionnya juga jadi agak tega ya. Iya, belum lah ya. Mungkin kalau dia udah SD SMP agak ngeyel-ngeyel dikit tuh mungkin jiwa-jiwa itu harus dipanggil-panggil lagi tuh. Tiba-tiba dari sekolah laporan, ini anaknya bandel. Kenapa? Nginjek kepala saya ini. Kakinya masih di kepala. Nah, mumpung karena itu ya lu jadi itu jadi begini. Kalau anak lu ceritanya dibully di sekolah, apa yang lu bilang karena? Dibully. Iya. Ini laporan nih. Bully gimana nih? Bapak aku dibully. Kan boleh ada verbal, ada fisik kan. Iya, bully Anggaplah gimana? verbal gitu. Verbal. Dibully nih di sekolah nih. Bully di sekolah. Berapa kali gue tanya dulu? Oke. 2-3 kali. Dengan orang yang sama nih gitu ya. Atau berbualan. Abaikan. Kalau 4-5 kali papa mau dipanggil ke sekolah, nggak dengar keluhan. Papa mau dengar kamu besok pukul dia. Biar dia merasa. Betul. Nanti papa yang belain kamu. Karena ada dasarnya. Betul. Tapi papa nggak mau kamu yang jadi pelaku pertama. Kalau yang soalnya kan 2-3 kali udah ditoleransi. Kalau 4-5 kan kita membela diri. Betul. Kalau dibiarkan jadi kurang ajar. Terapi lah. Iya. Makanya sedini mungkin pelatihan bela diri itu dan mental juga perlu tuh. Wajib sih untuk laki-laki sih. Iya. Cuma kalau anak gue ntar laporan itu gue bilang gue nggak mau dengar lu laporan ngeluh sama gue. Lu laporan sama gue bisa pukul orang karena gue dibully. Itu baru maju, mantap gue. Gak apa-apa, baru sekali juga gak apa-apa, pukul aja. Masalah gue umur udah 4 tahun lagi nih. Yang mana? Yang di Lampung. Yang sulung semua itu ya? Iya. Jadi teman-teman Bura punya anak 5, sulung semua. Yang sulung itu ya? Iya. Sulung semua. Sulung semua. Wow. Parah deh. Lain ditanggapi kan kemarin. Lanjut aja. Itu dia. Nah, tapi kalau lu berdua nanti lu mau dididik gimana? Lu pakai nggak? Tapi kan zamannya udah zaman Kalau gue ya, kalau dari gue karena sekarang gue lebih ke bermain di dua sisi, maksudnya karena literasinya lebih bertambah dibanding si orang-orang dulu itu. Jadi gue harus lihat dulu nih konteksnya apa. Kalau memang yang tadi dulu bilang, kalau konteksnya memang lu bukan pelaku pertama, nggak apa-apa, hajar aja. Tapi kalau lu pelaku pertama, lu yang gue hajar. Iya, sepakat. Berarti cara didik si baby boomer tuh dipertahankan juga. Ada hierarki. Iya. Setuju sih gue. Yang tadi gue bilang gue bakalan tetap pasti pakai cara itu sih. Hal yang belakangan gue kepikiran tuh nanti kalau gue punya anak cara didikku gimana ya. Contoh di paling simpel ketika anggap gue punya kendaraan gitu ya. Anggap gue punya kendaraan yang berlebih sebenarnya bisa dipakai sama anak. Itu nggak bakal gue izinin. Sampai Sampai dia sudah lulus SMA.
Kenapa akhirnya gue bilang sampai lulus SMA? Karena segala administrasinya sudah sah Iya. di negara nih. Punya punya SIM, punya Iya. KTP. Jadi let's say dikasih bahwa Dia bertanggung jawab atas dirinya betul. sendiri. Sebenarnya kalau dari sudut gue ya, sepengetahuan gue biasanya kenapa itu dia sudah dewasa, pertama secara administrasi, kedua dianggap dia sudah bisa berpikir, Betul, memang. Ngontrol diri. kontrol diri, kontrol emosi. Kalau lu di bawah misalkan masih 10 tahun 9 tahun kejadian Iya, beberapa iya, iya. nabrak bingung Iya, kan, makanya kayak Pasal gitu kan. anak di bawah sumur Enggak. umur ya. Makanya kalau gue lebih pengennya basic. Gue lebih pengennya tuh ketika Dia di bawah bubur. Panas. kalau gue cuma pengen ngedidik secara tidak manja sih. Karena ya gue nemuin lah beberapa teman-teman gue juga yang sebenarnya milenial juga gitu kan, yang ngerasa pada dasarnya banda bapaknya, bapak banda emaknya, dia yang kayak Lu punya pret lagu betul, belagu pada bukan orang menantang gitu kan. tua. Nah, Iya. karena mungkin gue ngeliat itu kali ya, jadi gue nggak mau nih anak gue begitu. Tertentu nih tapi mungkin lebih ke cowok kali ya. Kalau cewek rasa-rasanya gue suruh naik angkot segala macem nggak tega gue gitu. Kalau cowok mungkin gue bakalan setega itu. Even mungkin ntar emaknya nggak setuju gitu ya. Kan kita punya mobil, enggak naik angkot aja. Gue cek aja sekarang Grab aja. Nggak BM. Enggak ada zaman sekarang. Gue sekarang apa sih BM ya? Lupa gue singkatannya. Hah? BM butuh muatan ya? Apa ya? BM tuh apa ya? Kok gue jadi lupa ya? BM apa sih? Nanti dicari di komen aja teman-teman. Iya. Itu singkatan apa? Yang pernah ngerasain BM? Lu pernah dong? Pernah. Kalau gue dari gang SMA 4 gitu. Soalnya BM itu kadang jadi pride. Iya benar. Bukan karena kebutuhan, jadi pride. Benar. Eksistensi. Salah satu anak nggak cupu lah gitu kan. STM. Bes. Semang gue mah semang. SMAN. Beda-beda nih gue serada. CMAS dari swasta. Ya, soalnya di luar negeri. Luar negeri. Swasta. Lu 80 negeri ya sih. Sekarang apa sih namanya? SMK Negeri 4 Tangerang. Yang kalau nggak salah hari Sabtu bulan Januari ada reuni akbar. Lu ikut dong? Enggak dong. Lah emang lu nggak dianggap? Kan bukan akbar. Masalahnya belum bukan belum Regis. Itu gabungan veteran semua. 7680. 780 apa? 76 itu Pacul, 68 itu Yupentek. Oh, seberang-seberangannya kawasan situ semua ya. Kawasan buset tawuran semua zaman itu mah ya. Itu latih mental sama bela diri. Bener, dia bilang gitu. Itu cara bertahan hidup dilatih. Bener, kita mah latih kepemimpinan itu. Iya. Sampai mana tadi gue lupa tuh jadinya tuh. Sampai di kalau lu punya anak, didikannya. Karena kan tadi si Anton juga nanya kan kalau kita nih cara didiknya baby boomers ada pasti. Mungkin gue yang modelnya masih aneh-aneh, gue gampar bener. Gue mungkin masih pakai cara itu. Itu mungkin sudah terpatrik kali ya di kepribadian kita ya. Iya itu lagi. Karena kita yang direct langsung. Tapi kan, kalau catatan ya diomongin 1, 2, 3 nggak mempan. Ya. Nggak mungkin yang masih salah satu langsung cas gitu. Iya, karena kita pasti bakalan lebih masang toleransi sih mungkin kan ya. Lebih masang toleransi buat gue ukur nih sampai akhirnya gue main tangan sampai di mana gitu kan pasti kan. Nah, makanya dia kan kalau di kalangan teman-teman teater terkenalnya galak. Padahal jarang ngomong. Nah itu gue kagak main tangan. Kagak. Boleh ditanya beberapa orang. Dia tuh terkenal galak. Tapi lu nentuin nggak nanti punya anak? Lu udah gede harus jadi seniman. Lu harus jadi engineer gitu. Itu yang kayaknya gue ubah sih. Lagi-lagi ya, karena mungkin sampai ke sini kita baca literasi, gue baca literasi, perbandingan segala macam. Kalau gue nggak salah kan pendidikan nomor 1 tuh Finland atau Norway, lupa gue gitu. Dan cara mereka tuh bagus lah menurut gue. Mungkin sedikit banyak bisa diterapin di sini. Paling bukan nentuin, ngajak ngobrol, ngegali dari awal sebenarnya. Kalau gue ya,
Mungkin jadi cari minat bakatnya betul, mana, betul. itu yang disupport tuh. Daripada bayar tes psikologi minat bakat mahal, mendingan ngobrol sama orang tua. Anda tipenya kalau nggak salah psikologi itu STMJ ya? Enggak ada dong, INFP itu adanya STMJ. Iya kan? Susu telur madu jablay. Langsung senyum tuh kameramen kita. Bahas begitu mah kenceng dia. Nah, lu gimana? Ya sebenarnya gue juga nggak tahu, belum sampai kepikiran ke situ, tapi Ntar lu jangan-jangan child free lagi. enggak dong. Child free lagi. Kan tadi 5 sulung semua. Cuma kan dia nggak ada. Dikit. Ya kalau gue lihat nanti situasinya, karena biasanya ada apa namanya, kesempatan baru di dunia kerja baru kan. Contoh, dulu kan anggap ya tadi kita balik lagi ke zaman baby boomers, lu harus belajar, kerja, mapan, udah bahagia. Akhirnya yang dicari adalah PNS atau TNI. Ya kan. Begitu bergerak ke kita, orang mana sih? Lu jadi YouTuber apa duitnya dari mana sih? Lu jadi pemain olahraga, duitnya dari mana sih? Lu jadi pelukis, dari mana sih duitnya? Tapi kan sekarang jelas Terbukti. nih. Ya. Iya. Ya dulu mana ada ya konten kreator kerjaan, nggak ada dulu. Betul. Mungkin nanti di zaman yang lebih maju lagi ada penghasilan baru di dunia kerja yang baru Dengan cara yang baru, peluang baru lah ya semuanya lah. Nah sekarang AI juga sudah mulai masuk. Iya betul. Bisa coba dari situ juga. Banyak yang si Gen Z jadi miliarder, jadi apa? Siapa yang kepikiran jadi mining crypto gitu kan? Tiba-tiba meledak jadi kaya walaupun satu di antara 1000. Siapa yang dulu kepikiran jadi pro playernya e-sport? Ya. Dan wow sekarang kan gila, main PS aja ada Piala Dunianya. Dulu set keren banget. Ih, dulu coba. Dulu Gue main Tetris aja diomelin Tetris tuh yang ada bego lu. nggak pernah ngerasain ya. Dulu zaman kita masih Galaxy. Ya, kita lebih main tradisional. Lebih banyak touch personal. Betul. Main bola tuh peluitnya maghrib. Azan tuh. Udah nih. Kalau enggak ada satu emak datang. Iya, buat satu. Bolanya dia enggak, yang punya bola tuh pas itu kan, gua suruh pulang, bubar. Mandi. Atau kalau gue dulu pilihannya kalau nggak azan maghrib udahan, bolanya ke kali. Iya, bubar. Udah tuh, hilang udah. Nah, jadi kesempatannya banyak lah. Iya, main game dimarahin, sekarang didukung. Mana ada dulu kepikiran yang tadi lu bilang juga sih benar. Atlet aja mungkin dulu nggak didukung ya. Bukan yang dulu, maksudnya dipandang sebelah mata. Iya, betul kayak. Sekarang hadiahnya jadi PNS. Iya, dapat akses masuk aparatur negara. Iya benar sih, gue setuju sih. Makin ke depan mungkin segala opportunity makin kebuka gitu ya. Kita nggak tahu nih dunia baru yang muncul. Bisa jadi tuh yang mimpin negara si milenial ini kan yang lebih dominan kan. Ya zaman kita sama si Gen Z ini kan. Menteri-menteri Gen Z mungkin banyak. Ya pasti. Nantinya setelah seiring berjalannya waktu pasti. Ya, tapi maksudnya ya ada plus minusnya juga kan, ada senengnya ada sedihnya juga. Ya betul. Sedihnya karena kita juga masih ngerasa dulu perlakuan fisik masih dapat. Ya menderita banget. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ibarat kalau kepompong tuh, lu harus bisa keluar dari penderitaan lu sendiri kan. Betul. Harus keluar. Betul. Ada pepatah yang jadi telur penyu tuh. Jadi kalau diketok dari luar, dipaksa mau penyu mau ayam segala macem, itu bakalan mati yang mati. Betul. Lebih baik dia keluar sendiri dengan usaha dia, kerja keras dia bakalan hidup. Atau mungkin yang lebih relevan adalah untuk membentuk suatu berlian aja kan. Untuk membentuk suatu berlian atau pedang itu harus ditempa berapa kali. Iya. Sampai hasilnya dibakar, diketok. Setuju. Tapi apakah itu masih berlaku? Tadi pertanyaan dia masih berlaku di era beta atau enggak kan kita nggak tahu. Oke, mantap kata-kata mutiara dari Claysius. Apa nih untuk hari ini nih? Ada lagi nggak Clay yang lu mau tambahin Clay buat malam ini nih? Mungkin kalau rangkuman dari
rangkuman dari tadi ngobrol-ngobrol kita sebagai penutup, eh, tiap orang ada fasenya. Fase ketika lu jadi anak, bertumbuh, dan sekarang fase lu jadi orang tua dan nanti jadi kakek. Iya. Perbanyak literasi, karena setiap perubahan itu punya maknanya sendiri. Betul. Jadi jangan menutup mata terhadap segala sesuatu perubahan yang ada di dunia ini. Betul. Itu aja kalau itu. Betul. Dan kalau gue terakhir, sebenarnya mau generasi apapun itu, yang harus ditingkatin cuma komunikasi. Jadi jangan ada jurang pemisah antara komunikasi itu sebenarnya. Mau itu dari baby boomers, mau itu milenial, mau ke Gen Z dan lain sebagainya gitu ya. Karena pada akhirnya yang bikin frekuensinya nggak sama menurut gue komunikasi. Yang satu lebih banyak ngobrol, lebih banyak mengungkapkan sesuatu, tapi yang satu nggak mau denger dan nggak dikasih kesempatan mungkin juga. Iya. atau udah ngomong juga nggak di mental. Nah itu dia. Jadi menurut gue jembatannya adalah komunikasi. Apapun itu generasinya sama-sama punya strugglingnya, sama-sama punya perjuangannya, dan ya harapan buat kita semua, kita masing-masing pasti akan menjadi pertama kali, jadi anak pertama kali, jadi orang tua pertama kali, jadi kakek nenek pertama kali. Dan konsep memaklumi itu kadang dibutuhin juga. Lagi-lagi tapi dengan komunikasi yang baik. Itu aja mungkin. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita malam ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Berdialog. Apa lu maunya berdialog? Berdialog kan? Oh iya. Terima kasih sudah datang dan menyaksikan di malam hari ini dan berdialog. Teman berdialog kita hari ini Antoni Yunarto.